Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK membidik wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025 malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan ini yang dikabarkan berjalan secara tertutup yang telah berlangsung di lapangan semalam. Dalam OTT KPK di Bekasi kali ini, KPK melakukan penyegelan ruangan kerja, yakni ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Segel berwarna putih tampak dipasang di pintu kantor Ade Kuswara, dan selain itu Tribuners KPK juga di sekitar lokasi melakukan beberapa penyegelan di tempat yang lain. Dan selain itu juga adanya sejumlah Satpol PP yang ada di tempat tersebut begitu ya, yang sedang bertugas bersama dengan KPK melakukan penyegelan, dan proses penyegelan di ruang kerja ini dilakukan oleh 3 orang dari KPK yang mengenakan masker, dan ini dilaporkan dengan cepat memasuki gedung Bupati Bekasi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Berdasarkan keterangan petugas keamanan atau security di lokasi, ketiga petugas dari KPK ini menunjukkan identitas resmi dari KPK sebelum langsung menuju lantai 2, di mana lokasi ruangan kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berada. Dan dalam hal ini dikabarkan penyegelan ini terjadi begitu cepat oleh KPK, tidak kurang dari 30 menit atau lebih kurang 30 menit begitu pemirsa, yang mana dilakukan oleh petugas KPK dan langsung keluar dari gedung tersebut. Dan selain itu mereka juga meninggalkan jejak tegas berupa segel yang telah terpasang di pintu ruangan kerja dari Bupati Ade Kuswara Kunang ini. Aksi para petugas KPK ini di lapangan tergolong rahasia dan juga cepat lantaran setelah melakukan penyegelan, keberadaan dari tim KPK ini tidak diketahui lagi keberadaannya, begitu Tribuners. Dan diduga kuat para petugas KPK ini meninggalkan gedung melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain guna menghindari kerumunan media. Dan hingga berita ini diturunkan, Tribunus belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Bekasi terkait dengan penyegelan ruang kerja Bupati tersebut maupun status keberadaan Bupati Ade Kuswara saat ini. Dan terbaru, Tribunus ditangkap bersama sang ayah ini ya, Bupati Bekasi Ade Kuswara ini dikabarkan sudah berada di gedung KPK. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam OTT ini ya yang dilakukan oleh KPK, dan Bupati Ade Kuswara ini dipastikan telah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 19 Desember 2025. Dikabarkan dini hari Tribuners. Dan meski demikian kedatangan Bupati Bekasi ini, Ade Kuswara ini luput dari pantauan media di lobi depan, di mana Ade Kuswara ini dikabarkan sudah diamankan di dalam gedung KPK, namun tidak dibawa masuk melalui akses utama Tribuners. Dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ya ditangkap, dikabarkan terbaru ini bersama sang ayah, yakni HM Kunang. Seperti anaknya, HM Kunang ini juga sudah berada di dalam gedung KPK saat ini. Adapun langkah senyap ini diambil lantaran tim KPK di lapangan masih memiliki target operasi yang belum ditangkap, yakni target selanjutnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kejari setempat. Dan kasus yang menjerat Ade Kuswara Kunang ini disinyalir memiliki konstruksi perkara yang kompleks, Tribuners. Dikabarkan ada dugaan pemerasan, ada dugaan proyek di mana pemerasan ini diduga dilakukan kejaksaan lewat sang ayah dari Bupati Bekasi ini, Tribuners. Dan sementara itu, setelah adanya penyegelan dari kantor Bupati dan dikabarkan Bupati serta sang ayah ini sudah ada di kantor KPK, mengenai reaksi pegawai saat KPK ini menyegel ruangan Bupati Bekasi, di mana ini juga menjadi perhatian dari pegawai-pegawai
petugas keamanan yang masih berada di area kompleks pemerintahan itu saat itu. Sejumlah pegawai pemerintahan daerah yang ditemui memilih tidak memberikan komentar terkait penyegelan tersebut, Tribuners. Dan mengenai suasana kompleks pemerintahan, saat itu tampak sepi dari biasanya dengan aktivitas yang berangsur berhenti. Di mana salah satu petugas keamanan di lokasi menyebutkan bahwa rombongan tim KPK ini saat penyegelan di kantor bupati datang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis 19 Desember 2025 malam. Dan proses penyegelan tersebut berlangsung sangat cepat, Tribuners, di mana dirinya tidak ingin berkomentar lebih dalam lagi. Dan mengenai hal ini, pihak pemerintah Kabupaten Bekasi juga belum memberikan pernyataan resminya. Selain ruangan dari Bupati yang disegel, dikabarkan ini juga adanya penyegelan ini dilakukan oleh KPK di kantor Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bekasi. Dan dalam OTT KPK di Bekasi yang dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025 semalam ya, selain ruangan dari Bupati Adi Kuswarakunang ini disegel, KPK juga melakukan penyegelan di lokasi lain yakni di kantor Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga atau disebut PORA Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, Tribuners, terlihat garis dan segel bertuliskan KPK terpasang di beberapa titik pintu masuk menuju ke ruangan Bupati Bekasi. Sementara di kantor Kepala Disbud PORA Kabupaten Bekasi, ini ruangan dari Iman Nugraha juga turut disegel oleh KPK. Dan juga selain itu ada juga penyegelan yang dilakukan oleh KPK di ruang sekretaris Disbud PORA Kabupaten Bekasi. Penyegelan ini diduga berkaitan dengan penyegelan di ruang kerja Bupati Bekasi, dan pada hari yang sama ruangan Bekasi juga ikut tersegel begitu ya. Jadi dalam satu hari tersebut, dalam semalam KPK ini disinyalir menyegel beberapa tempat, bukan hanya di kantor Bupati saja. Dan begitu pula penyegelan juga dilakukan di pintu masuk kantor Disbud PORA, Tribuners. Mengenai penyegelan di kantor Disbud PORA Bekasi ini, sejumlah pegawai Pemda juga tampak enggan berkomentar terkait penyegelan ini. Dan dikabarkan juga ada salah satu petugas yang menyebutkan bahwa tim KPK ini datang pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum penyegelan di kantor Bupati disebut Parpora Bekasi ya, dikabarkan tim KPK ini telah mengamankan belasan orang terkait dugaan tindak pidana korupsi. Meski telah mengamankan, dikabarkan ada 10 orang, namun pihak KPK ini masih menutup rapat mengenai identitas serta jabatan para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut, Tribuners. Lantas mengenai kasus hukum dari sejumlah orang yang telah diamankan oleh KPK ini, dikabarkan nanti dalam waktu kurun 24 jam pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan akan segera disampaikan mengenai status hukum dari 10 orang ini. Wadah. Nah, iya, Pak. Belum lagi, maksudnya Jadi inang ini. saya balik, abang foto-foto. Yuk. Lu, jadi kita Menunjuk.
Model. Oke. Model. Model. Ya. Kita hargai kami dikasih izin alhamdulillah. Tulis foto diminta dulu nih. Malam-malam ya gua dapat info kabar dari wilayah di sini gitu, wilayah gua sendiri yang kurang mengenakan. Alah gitu ya. Ampun-ampunan gua mah, ampun-ampunan Gusti, makanya atuh ya. Pegawai itu yang pada bener apa? Tapi coba dulu lah, lihat dulu ya. Ini tuh nanti bagaimana. Kalau kemarin kan memang sudah ada ya yang ditetapkan yang terkait 20M di sini di Kabupaten Bekasi. Kita lihat dah yang ini ya, kabar berikutnya gimana gitu kan ya. Tapi setidaknya warga ya di ruangan tersebut yang sekarang disegel ini, gua dulu pernah masuk, bahkan pernah mendapatkan juara 1 di ruangan tersebut ketika ada kegiatan UMKM X Digital Marketing begitu. Terus ada perlombaannya tuh di sesi-sesi terakhir acaranya tuh, dan akhirnya gua mendapatkan juara 1 versi UMKM perempuan, wadon gitu tuh. Lihat nih di sini lagi bunting si Cika gua dulu tuh, juara 1 gua ya, terkait apa produk yang berada di marketplace kayak begitu. Lah sekarang kok jadi berubah kayak begini nih ruangan. Alah gua mau warga udah bye. Adanya dugaan hilangnya 80 ton bantuan di Bermudia. Tanggapannya gimana Pak? Bro? Tanya sama Mu'alim karena dia ngomong nih. Karena menurut yang saya amati, yang sepanjang pengetahuan saya di Bener Meriah, ini nggak ada kehilangan nih. Karena semua yang masuk ke dari ke Bener Meriah tercatat dan bisa dilihat bantuan dari mana, untuk siapa, ini semua tercatat. Dan saya juga kaget, artinya kalau isu masih kabar burung ya, burungnya nggak jelas, jangan diapakan ke media. Terganggu kami di sini loh. Kenapa terganggu? Karena masyarakat seolah-olah pemerintah Bener Meriah menggelapkan 80 ton. Ini artinya isu yang tidak baik. Kami juga di sini berusaha supaya masyarakat tetap tenang, bantuan nyampe, dan insya Allah ke seluruh desa sudah masuk. Termasuk dari bawah dan bantuan heli-heli yang ada dari Jakarta. Udah masuk semua nih. Kalau misalnya ada yang nggak apa, kami udah siapkan. Kami dorong langsung. Alhamdulillah rakyat kita yang ada di Bener Meriah kooperatif, bergotong royong membantu pemerintah untuk menyampaikan bantuan-bantuan beras dan lain-lain. Sekarang sebenarnya kita berpikir ke tahap selanjutnya, pasca. Dan insya Allah ya, kalau nggak ada gangguan, kalau nggak ada yang nakal nih. Bener Meriah, harga beras sama dengan Biren. Dah, ini tanggung jawab saya. Ya, dengan bantuan teman-teman yang ada di sini. Ini hari sudah bergerak, anggota kita berangkat ke Biren. Kita beli beras di Biren, kita subsidi pengusaha yang bawa dengan ongkos angkutnya kita subsidi. Artinya kalau dia ngambil pun nanti beda-beda 1.000 sekarang, beda 2.000 ketimbang sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Nama Kang Deddy Mulyadi tidak hanya membara mulai di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di Tanah Suci pun, ataupun lebih tepatnya dikenal sebagai Madinatul Munawwarah, ternyata juga dikenal luas. Bukti dari salah satu perjuangan Kang Deddy Mulyadi, memperjuangkan adat budaya Sunda yang dimulai dari saat ia menjadi bupati di Purwakarta. Kini, adat budaya Sunda, termasuk pakaian dan makanannya, sudah go internasional. Selain di Madinah, ternyata juga ada di Amerika Serikat. Namun yang lebih heboh lagi, karena pakaian adat Sunda dan juga makanan khas Sunda yang ada di Madinah, ternyata nama KDM dengan sebutan Bapak Aing selalu disebut di sana. Sebelum ke Amerika,
kita ke Madinatul Munawwarah terlebih dahulu. Kadariu, babain, ayam bakso, ayam mie ayam, ayam nasi goreng, ayam nasi campur, ayam sate, ayam bakar. Kadariu, babain. Jika mampir ke sini, nanti kabaran babain. Silakan. Kadariu, babain, ayam bakso, ayam mie ayam, ayam nasi goreng, ayam nasi campur, ayam sate, ayam bakar. Kadariu, babain. Ya, papain. Di sini makanan Sunda. Ada bakso, mie ayam, nasi goreng, mie goreng, nasi campur, ada soto daging, soto ayam, ada mie ayam bakso, ada bakso mercon, ada. Kadariu. Ini Ada di chicken. mana? Ini di Bandung atau di mana ini? Madinah. Oh, di Madinah. Di Madinah, Biasa. restoran Sunda. Biasa bahasa Sunda biasa. Biasa. Ayam bakar ada, kutil goreng, mie goreng, semua. Dan ternyata, pakaian apa yang selalu digunakan setiap hari oleh Kang Deddy Mulyadi dengan ciri khasnya, yaitu ikat kepala. Restoran yang ada di Madinah juga menggunakan ini. Mulai dari kasir hingga pelayannya memakai pakaian adat Sunda. Dan tidak hanya di Madinatul Munawwarah. Ternyata, makanan khas dan pakaian khas Sunda itu sudah dirancang jauh-jauh sebelumnya oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak percaya? Mari kita saksikan video berikut. Apa kabar? Baik. Bagus. Sehat. Iya, sehat. Deddy, ini pas tadi saya juga sempat jalan-jalan sebentar. Tamannya cantik banget. Ini namanya Taman Pancawarna. Ya, ini Taman Pancawarna namanya. Ada 5 warna kehidupan manusia. Yang mewarnai mata, yang mewarnai telinga, yang mewarnai hidung, yang mewarnai lidah, dan yang berpusat pada yang mewarnai hati. Dan yang saya dengar ini ada, maksudnya filosofi di belakangnya itu Indonesia banget. Iya, keragaman Indonesia, terutama kekuatan kesundaan yang menjadi filosofi dasar kita dalam menata seluruh lingkungan di Purwakarta. Kekuatan kesundaan itu apa? Kekuatan kesundaan itu kekuatan nilai ajaran leluhur saya sebagai orang Sunda. Ajaran tentang bahasa, ajaran tentang berpakaian, ajaran tentang berkesenian, ajaran tentang berpertanian, ajaran tentang bertuhan, ajaran tentang arsitektur. Cuman karena selama ini kita lupa, jadi seolah-olah kalau tidak barat tidak maju. Nah, sekarang menurut saya waktunya kita mengglobalisasikan diri kita. Saya berikan contoh deh. Dulu kan saya juga suka tuh fried chicken waktu saya SMA. Gitu. Nah, asik banget, perasaan modern banget. Hari ini saya sudah bisa membuktikan, saya mimpi waktu itu, suatu saat saya akan jualan makanan di Amerika. Dan hari ini Purwakarta terkenal sate maranginya. Sate maranginya sudah hadir di Washington DC. Widih, bra. Kece banget. Globalisasi dong. Nasionalismenya kuat banget gitu. Ini alasan kan ada kemarin tuh festival bela diri 2016 di alasan digelar di Purwakarta itu adalah seluruh nilai-nilai estetik bela diri kita ini kuat. Maka salah satu makanan favorit dan makanan khas Jawa Barat, yaitu sate marangi, sudah meliang-liang buana hingga ke Amerika. Dan ternyata Pak KDM telah merancang saat ia SMA dan baru bisa dibuktikan saat beliau menjadi bupati di Purwakarta. Itulah yang menandakan bahwa KDM adalah seorang pemimpin yang visioner. Maka KDM pun saat tampil di podcast Akbar Faisal, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia ingin membangun Jawa Barat dari sebuah ciri khas yang ada. Bagaimana Jawa Barat itu dikenal sebagai tanah Pasundan, yang tentu di dalamnya juga berbagai macam ragam budaya dan bahkan suku. Selain dari suku Sunda, ada juga suku Baduy, yang semuanya ditumbuh kembangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang visioner, yang selalu dekat dengan keramahan alam. Maka beliau pun berhasil menyulap Lembur Pakuan sebagai sebuah kampung yang ramah lingkungan. Dari kampung yang biasa-biasa menjadi kampung yang luar biasa. Maka saat ini, orang-orang bule atau orang luar negeri pun berkunjung ke Lembur Pakuan. Itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi orang luar. Karena Lembur Pakuan mempunyai keindahan tersendiri. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja nonton videonya Guru Gembul tentang aktivis lingkungan dan wartawan investigasi di Indonesia. Dan kaget banget sih kayak, nah bencana alam kemarin di Aceh dan Sumut, sebenarnya akar masalahnya itu udah lama banget dan banyak orang yang coba untuk ngomong tapi dibungkam. Contohnya tahun 2010 ada 2 wartawan namanya Pak Ahmadi dan Pak Ajis dari News Investigasi Medan. Nah, mereka tuh menemukan pembalakan liar di Aceh, persis deket kantor aparat. Nah, 2 wartawannya itu nanya nih ke warga. Terus warganya bilang, tenang Pak, ini disuruh katanya.
Yang nyuruh adalah Letnan Faisal Amin. Mereka kaget dong, laporlah ke aparat. Pak Ahmadi itu diseret, dipukul 4 jam, ditodong terus keluarganya diancam bakal hilang kalau berita itu nggak dicabut. Nah setelah itu berlalu, Pak Ajis disuruh pulang, tapi Pak Ahmadi ditahan dan diintimidasi habis-habisan. Nah tahu nggak? Tapi itu bukan kasus yang paling ngeri. Ada jurnalis Dayak namanya Abi Kusno. Pak Abi Kusno ini, beliau tuh vokal banget soal illegal logging di Kalimantan sampai pernah menggagalkan penyelundupan 3 kapal kayu. Ini harusnya dapat penghargaan kan? Tahu nggak? Yang ada malah dia tuh dikeroyok 15-20 orang dan beliau dibaca, ditusuk. Kupingnya hampir lepas, kulit kepalanya ini kayak mau lepas gitu loh. Terus dia dibawa ke rumah sakit kan, sampai dia tuh dikira meninggal. Nah, ternyata Pak Abi itu selamat. Derajat kemiringannya harus bagaimana? Bapak pakai setan banjir kok di sana. Kami banjir Pak, itu dari dorongan dari air sungai Pak. Ya sama aja loh. Bapak ini sama aja. Kita udah bikin Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya kok. Ini konkret aja. Bu, bener nggak ini? Enggak, saya tanyain dari ilmu ini. Iya. Ibu yang punya Kan ada otoritas dari perubahan ini Pak, ada perubahan fungsi yang sebenarnya dari kebun teh kemudian akan diubah menjadi pertanian. Pada saat prosesnya pertanian dapat ini sayur. Pada saat dia land clearing ini tentu saja yang dulunya dia berfungsi untuk menahan air itu akhirnya kan jadi tidak ada lagi itu Pak. Ini pertanyaan saya lagi, sayur bisa tahan ya? Nggak bisa Pak. Iya, saya tanya gitu. Kalau sayur pasti tidak bisa untuk menahan retensi air. Jadi begitu Pak kira-kira. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, Bapak mereka omong sama kami ini, nggak usah pakai kata-kata yang bagus-bagus. Koordinasi, evaluasi, itu semua normatif Pak. Kami ini datang tidak dengan kepala kosong Pak. Kami mengerti. Dulunya sudah ada. Jadi nggak usah putar-putar gitu. Dulunya peruntukannya perkebunan. Ya. Dan ini hulu ya Bu ya? Ya. Dirubah untuk menjadi. Dan hulu itu harusnya tidak boleh kan? Ya, untuk perlindungan. Artinya hulu itu memang harus nggak boleh diganggu. ya udah itu aja udah itu jadi hukumnya gitu. Gak usahlah kita pakai argumentasi kemudian ujungnya pembenaran segala macam Pak. Akhirnya toleransi kita toleransi yang menuju kepada hal yang salah. Iya. Sayang. Apalagi bapak mulai mau buat pencerahan di kami lagi. Ini Bu ini. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian, pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara AMDAL dulu Pak. AMDAL-nya ada nggak? Ini sekarang belum ada. AMDAL udah ada. Boleh. Yang ngeluarin AMDAL-nya siapa? Boleh. Dari pemerintah, dari Dinas Lingkungan Pak. Dinas Lingkungan Kabupaten. Mana Dinas Lingkungan Kabupaten? Dinas Lingkungan Kabupatennya mana? Saya Pak. Ya Pak. Apa dasarnya Bapak ngeluarin AMDAL? Saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. KLUPL. Hah? KLUPL. Apakah? Ya perkebunan bukan ini. AMDAL untuk sayur? Tidak ada. Enggak ada Pak. Tidak ada. Kami tidak sembarangan mengeluarkan itu. Iya, Berarti Bapak tidak mengeluarkan AMDAL untuk perubahan peruntukan Tidak dari ada. perkebunan ke hortikultura. Tidak ada karena AMDAL ini di ujung pada setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya, ini kami kemarin juga sudah kumpul dengan Pak Camat yang punya wilayah bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Pertanyaan AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal. Ya ilegal. Ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah, kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Setuju Pak. Sudah, oke? Ya? Oke, siap, siap. Ya, kok. Siap. Ini bantuan dari pusat, lengkap bola voli, raket sampai matras senam untuk semangat Bapak Ibu di pengungsian. Kami lapar butuh makan, bukan alat olahraga. Kalau Prabowo punya empatik, dia harus berhentikan menteri-menteri sampah ini, ya kan?
Itu empati. Bukan dipelihara seperti ini gitu. Ini yang saya katakan, bukan Prabowo nggak peduli bencana alam, nggak peduli ini. Buktinya beliau nyumbang kan hutan di 9.000. Tapi kok dipertahankan di luar negeri, ngirim email aja salam langsung diganti pejabatnya. Jangankan karena ini salah email, lampu mati aja diberhentikan pejabatnya. Mundur, ya kan? Ada yang korupsi mundur. Ini udah 90 hampir 1.000 itu data itu juga data bodong. Ada dugaan saya juga data kacau gitu kan. Ada kampungnya 3 kampung hilang, nggak ada ketemu mayatnya, masa segitu korbannya? Saya masih ragu data itu. Tapi ya udahlah, itulah kemampuan kita menyerap data. Rekapitulasi meninggal nggak sampai 1.000 kan? Belum yang hilang. Diganti hanya 15 juta. Harusnya dibangunkan kembali semua rumahnya, potong gaji semua pejabat, ya kan? Kalau mereka mau potong sekalian jabatannya, berhentikan, ya kan? Kan itu empati. Ini nggak masih bahas ijazah lah, ada yang bahas ijazah, ngomong ijazah orang lagi bencana, 2 minggu, 3 minggu kursial. Ada yang ngomong tentang koalisi permanen. Ada yang ngomong tentang pilkada. Ini kan bangsa tol bajingan mereka semuanya. Orang bertaruh nyawa mati hidup di sana. Nggak jelas nasibnya dengan ketidakpastian terisolasi. Nirempati gitu. semua mereka itu. Nirempati. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Tuh, ini. Persoalan taubatan nasuha, ya ayo kita taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha. Tapi dudukan perkara pada tempatnya. Jangan main jurus pukul rata. Ya, ini bukan kesalahan 1 orang 2 orang nih. Coba lihat dulu kesalahannya, benar nggak kesalahannya menteri yang bersangkutan. Gara-gara satu kejadian, nih mereka baru jadi menteri 1 tahun, benar nggak gara-gara kesalahan mereka? Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalnya? Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini kan, ini yang harus ditelusuri. Benar nggak terjadi kesalahan di situ? Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi. Mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih. Dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari itu pun, yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang itu, yakin. Jadi hutan ditebang, ya, tentu harus ada pengawasan dan pengaturan. Ya. Di wilayah konservasi, nggak boleh hutannya ditebang. Atas nama apapun nggak boleh hutannya ditebang. Kalau ada pelanggaran, usut di situ. Tapi kalau hutannya sudah ditetapkan sebagai hutan kawasan tanaman industri, ya kan? Berarti hutannya boleh ditebang dan boleh ditanam tanaman lain selain pohon-pohon yang pernah ada di situ. Tanaman pohon yang untuk kebutuhan produksi. Kalau sudah menjadi kawasan perkebunan, dia jadi perkebunan. Tapi kalau misalnya nanti berdasarkan penelitian, oh ini nggak ada, ya udah dialihfungsikan dong. Nanti dialihfungsikan. Tapi jangan marah-marah secara sapu rata begitu. Pukul rata marah, oh tanamin semua. Tanamin semua, kamu nggak makan gorengan lagi. Kasus kebakaran kantor Teradron yang menewaskan 22 orang, dalam waktu 24 jam dirutnya langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Tapi lucunya, banjir bandang di Sumatera yang udah jelas-jelas disebabkan penerbangan liar, buktinya kayu gelondongan di mana-mana dan menewaskan ratusan korban, sampai sekarang belum ada yang ditangkap. Emang negara dajal nih kalau lihat. Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia.
Hadirin sekalian, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan bangga memperkenalkan buku sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global. Menyelenggarakan satu kegiatan sejarah dengan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah peluncuran dari buku sejarah Indonesia, dinamika kebangsaan dalam arus global. Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita? Dan Direktorat Sejarah ini sebenarnya sudah almarhum tadinya. Direktorat Sejarah ini sudah tidak ada lagi. Pas kebetulan setahun yang lalu, ketika Presiden Bapak Prabowo Subianto mendirikan Direktorat Sejarah ini, ingin menjadikan satu tempat fasilitasi terutama bagi sejarawan, karena ini direktoratnya sejarah dan permusioman, terutama sejarawan dalam hal ini untuk menulis sejarah kita, memori kolektif bangsa kita. Seringkali di mana di berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting. Tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup banyak juga polemik. Ada yang meminta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja. Jadi kita berharap nanti tahun ini kita menyelesaikan satu buku sejarah Indonesia. Tahun depan kita harapkan ada buku-buku sejarah yang lain. Jadi kemarin lampu Tamyang sempat nyala ketika Presiden Prabowo datang. Sekarang ya mati lagi. Lihat. Inilah kalau jadinya pejabat publik kerja cuma buat menjilat atasannya doang, bukan buat kesejahteraan publik banyak. Kecewa. Bahlil mengecewakan. Abang ini kita di daerah mana? Desa Pahlawan. Kalau listrik sempat nyala kemarin saat Prabowo datang. Iya, sempat nyala. Saat Presiden datang. Iya. Tapi setelah itu mati lagi. Okay. Jam 10 malam terakhir hidupnya. Ada harapan buat pemerintah kita, Bang? Kita Pak Bahlil kalau hidupkan lampunya ya, Menteri SDM. Janji doang ya? Itu jangan cuma janji doang. Ya. Terima kasih, Bang. Ini adalah gambaran betapa mencekamnya Aceh Tamyang di malam hari. Tanpa listrik, dan tadi berkali-kali gue lihat ambulans selalu lalang. Sangat-sangat mencekam. Dan ini adalah hari ke-14 bencana loh, bayangin.
Bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini, betapa mengerikannya dan betapa lambatnya negara dalam mengatasi ini. Ini titik ke 11 kalau nggak salah di Day 2 penyaluran, gelap banget. Ini truk kita mau ngasih di posko. Jadi kita cuma bisa ngasih donasi. Yang bisa bikin kebijakan adalah negara. Jadi jangan cuman klaim-klaim mau ngasih listrik, ngasih apa, janganlah. Orang bener-bener lapar, bener-bener menggigil, bener-bener ketakutan. Mati aja ke laut pejabat-pejabat yang sempat-sempat berkhianat di tengah situasi darurat ini. Tunggu. Ada menteri dan rombongannya, dia malah justru mengunjungi ada orang yang sedang kondangan. Bener nggak guys? Bener nggak? Ayo tolong kasih tahu informasinya ke saya. Soalnya banyak sekali yang DM ke saya nih. Katanya menteri yang mantan perhutanan itu dengan rombongannya katanya menghadiri pernikahan atau apalah gitu. Jadi ini ceritanya dalam rangka kunjungan kerja atau dalam rangka mau ke pesta kondangan? Ini yang mana yang benar nih? Kunjungan kerjanya atau pesta kondangannya dulu nih? Hah? Ini satu apa ya? Sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui gitu maksudnya. Sekalian jalan, tapi pakai fasilitas negara, begitu? Atau pakai uang rakyat, begitu? Ini pakai uang siapa nih? Uang pribadi atau pakai uang mana nih? Dana reses. Aduh, ampun ya. Gak heran ya. Apa ya? Sorry ya, aku nih belakangan ini selalu mengkritik nih guys. Makanya nih saya terus dipantau sama TikTok. Terus saya punya video itu tidak di-up sama dia dan tidak diberi penonton guys sama TikTok guys. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak perlu penonton. Tapi saya mengungkapkan pendapat saya, kritikal saya dan unek-unek saya, mengkritik pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah yang memang tidak pas porsinya. Seperti itu. Bener nggak sih guys? Please deh kasih tahu saya. Saya terlalu too much berlebihan atau gimana nih? Karena ini salah satunya mereka dari kalangan mereka itu anggota DPR. Nah, ini tugasnya tugas apa nih? Tugas negara atau tugas kondangan? Coba itu. Bener nggak guys? Please tolong. Karena saya berdasarkan video-video yang masuk ke saya. Jadi saya komentarin. Oke? Coba kalian share di sini, kita diskusi. Ya, salam, Dita Gading. Kita akan mendengarkan sebuah kabar yang sangat mengejutkan datang dari Polda Metro Jaya, yang dimana beberapa waktu yang lalu 2 atau 3 penyidik Polda itu datang langsung ke Universitas Yamaguchi, Jepang untuk mengklarifikasi, mengambil data mengenai Rismon Hashiholan Sianipar yang selama ini mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik, sebagai peneliti, sebagai akademisi yang ya mengandalkan ijazah S2 dan S3 yang dari Yamaguchi-nya teman-teman. Dan kemarin penyidik Polda ini ternyata sudah kembali ke tanah air dan membawa kabar yang sangat-sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Orang-orang agama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Wow, ini menggembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami keagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari keagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu. Tapi setelah kabar ini beredar bahwa ijazah Rismon benar-benar 100% palsu ya kan, menurut informasi yang
sekarang kita saksikan, dia itu mengaku-ngaku lagi kalau S2-nya dari Australia. Bisa-bisanya dia ngaku S2-nya dari Australia, teman-teman. Kan kocak. Dan itu ada di video saya kemarin, teman-teman. Di video saya semalam. Nah, silakan Anda tonton di situ. Dia ngaku-ngaku lagi loh sebagai S2 Australia. Kan konyol. Nanti kalau di Australia ditelusuri dan terbukti palsu juga, nanti dia mau ngaku S2 mana, Yaman? Rismon. Apalagi di buku baru dia soal apa waktu itu ya? Nah, dia sudah tidak menggunakan titel S2, S3 Yamaguchi ya, teman-teman. Ini sudah takut dia sebenarnya. Sinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Para pecinta cerita digital, belum juga sepekan para kepala desa atau kades melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Monas Jakarta yang menuntut tentang hak dana desa kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Langsung dipukul mundur oleh Presiden Prabowo Subianto dan dengan tegas, Prabowo memerintahkan Purbaya untuk audit menyeluruh dana desa. Dan untungnya, Purbaya tidak hanya ngangguk-ngangguk, tapi langsung bergerak. Sejak awal pekan ini, tim audit gabungan dari Inspektorat Jenderal, BPKP, dan pengawas daerah sudah meluncur ke desa-desa prioritas tugas mereka, memeriksa data anggaran yang kadang kayak teka-teki rahasia, melihat kemajuan pembangunan yang kadang cuman progres di kertas, dan memastikan dana benar-benar ke warga, bukan ke kantong orang yang lebih pintar. Audit ini dinyatakan bukan cuman pemeriksaan biasa. Dengan metode cek langsung di lapangan, semoga bukan cuma jenguk sekejap dan pulang, tim akan membandingkan dokumen anggaran yang sering saling bertentangan, mengintip proyek infrastruktur yang kadang sudah selesai, tapi belum bisa dipakai, dan memeriksa program pemberdayaan yang kadang cuma latihan nulis laporan. Tujuan utamanya, katanya, bukan mencari kesalahan, tapi mungkin cuma mencari titik perbaikan yang sudah jelas-jelas ada dari dulu. Kepala desa sudah dapat pemberitahuan resmi. Beberapa menyambut dengan senyum lebar, karena akhirnya ada yang mau jelaskan mekanisme yang bikin pusing kepala. Tapi, ada juga yang ragu-ragu. Apa nanti tim audit cuman ngomong bahasa teknis yang tidak kita mengerti, lalu bilang kita salah? Khawatiran yang masuk akal, mengingat kapasitas SDM antar desa bisa beda antara siap terbang dan masih belajar jalan. Yang paling diantisipasi warga, apa nanti ada yang bertanggung jawab kalau ternyata dana hilang? Soal yang jarang dapat jawaban yang jelas di masa lalu. Banyak yang masih ingat, beberapa audit sebelumnya cuma menghasilkan laporan yang indah, tapi tidak ada tindakan nyata. Seolah salahnya cuma sistem, bukan orang yang ngelakuinnya. Pemerintah pusat menekankan audit ini untuk transparansi dan akuntabilitas. Semoga bukan cuma istilah yang diucapkan saat rapat besar. Hasil audit dijanjikan dipublikasikan dalam sebulan. Semoga bukan cuma ringkasan singkat yang tidak menjawab apapun. Yang penting, program pembangunan desa benar-benar bikin perubahan nyata bagi warga, bukan cuma catatan prestasi yang dipajang di kantor desa. Bahkan, ada warga yang bercanda. Semoga audit ini bikin jalan desa lebih bagus, bukan cuma bikin jalan cerita di koran. Fakta penting lainnya, ini sebenarnya hanyalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar, yaitu Royal Golden Eagle, RGE. Royal Golden Eagle adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, tekstil, sawit, dan lain-lain. RGE ternyata punya dua anak usaha yang sama-sama berkaitan dengan pulp and paper. Satunya adalah Toba Pulp Lestari, yang satunya adalah Asia Pacific Resources International Holding, atau APRIL, yang lebih dikenal dengan RAPP. Salah satu produsen pulp terbesar di dunia dengan wilayah konsesi lahan jauh lebih besar daripada TPL. Jika Toba Pulp Lestari sekitar 160.000, maka RAPP memiliki konsesi lahan sebesar kurang lebih 450.000 hektar. Keren banget. Melihat langsung rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah.
menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Banyak yang bertanya, apa yang bakal terjadi kalau seandainya status bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional? Yang pertama, komandonya itu bakal diambil alih oleh pemerintah pusat dari presiden atau kepala BNPB yang ditunjuk oleh presiden, teman-teman. Pemda itu akhirnya nantinya jadi unsur pendukung, bukan penentu kebijakan utama. Nah, kemudian yang kedua ini penting. Pendanaannya akan menggunakan APBN sepenuhnya. Saat masih status bencana daerah, dana utama itu akan berasal dari APBD masing-masing daerah. Pusat hanya memberikan bantuan dana siap pakai sebagai bantuan. Nah, tapi jika statusnya berubah menjadi bencana nasional, seluruh biaya penanggulangan termasuk evakuasi logistik sampai pemulihan jangka panjang ini dibebankan ke APBN. Ini sangat meringankan beban fiskal daerah yang mungkin sudah lumpuh ekonominya. Yang ketiga, ini akan membuka pintu bantuan internasional, teman-teman. Jadi status bencana nasional ini adalah sinyal diplomatik pada negara lain, termasuk lembaga internasional juga kayak PBB, NGO asing, dan lainnya. Mereka bakal berikan bantuan secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Dan yang keempat, ini bakal adanya mobilisasi sumber daya tanpa birokrasi. Meskipun saat ini TNI Polri udah turun, mekanisme pengarahannya masih bersifat bantuan daerah kan. Tapi kalau bencana nasional statusnya, pengarahan sumber daya nasional itu oleh personel militer, alat berat dari kementerian lain, serta dokter spesialis akan diterjunkan. Jadi ini sifatnya instruksi langsung, bukan lagi sekedar koordinasi atau permintaan bantuan. Pertanyaannya, kenapa masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Nah, biasanya memang pemerintah pusat hati-hati banget menetapkan status ini. Kadangkala alasannya memang seringkali administratif dan politis. Yang pertama, status nasional biasanya baru bisa ditetapkan jika Pemda dianggap lumpuh total. Jadi kalau gubernur atau bupatinya masih bisa kerja, statusnya biasanya tetap daerah. Kemudian dampak citra. Nah, ini biasanya kalau ada status bencana nasional bisa mempengaruhi iklim investasi dan pariwisata karena dianggap sebagai situasi yang tidak aman atau stabil secara nasional. Anak SD ini datang ke sekolah tiap hari di jam 3 subuh. Dan ini merupakan anak SD yang berasal dari salah satu sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan satpam penjaga sekolah ini sampai bingung. Dan banyak netizen yang mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada siswa ini. Tunggu, dia datang ke sekolah setiap hari jam 3 subuh. Ini orang tuanya nggak marah? Jadi berdasarkan laporan media dan konfirmasi dari pihak sekolah, penyebab anak tersebut pergi lebih awal itu karena keterbatasan penerangan di rumahnya. Bayangkan, dia merasa takut jika berjalan sendirian di waktu normal. Jadi pada intinya, pada saat pergi berangkat ke sekolah itu, dia diantarkan juga. Dan pihak keluarga menyarankan anaknya pergi lebih awal. Karena di waktu tersebut, orang tuanya juga pergi ke kebun. Dan meminta anaknya beristirahat di sekolah aja setelah sampai. Kabarnya, ini gurunya sudah mengetahui dan berupaya memberikan pendampingan. Dan meminta anak tersebut istirahat di ruang guru aja sampai jam pelajaran dimulai. Siapa nama anak ini, Ri? Namanya Farel, kelas 1 SD di SD Negeri 1 Soulowe, Kecamatan Dolok Induk, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan biasanya dia ke sekolah diantarkan oleh pamannya sendiri. Dan kabarnya anak ini juga diberikan bimbingan konseling serta pendampingan psikologis. Bahkan beberapa netizen mencurigai adanya sesuatu yang justru tidak ingin diutarakan oleh anak ini. Ya Allah ya Rob, mumpung kita lagi di depan Ka'bah, kita doain Menteri SDM kita Bahlil dia supaya diberikan hidayah dan petunjuk supaya jadi orang yang jujur, tidak suka berbohong dari mulai Raja Ampat sampai listrik Aceh. Dia bohong. Tolong ya Allah berikan dia hidayah. Atau kalau memang sudah ditutup pintu hidayah baginya, binasakanlah dia ya Allah. Amin. Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Tetapi situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi. Dan kemudian salah satu faktor penyebabnya adalah tata ruang yang salah. Dari tata ruang yang salah itu melahirkan izin lokasi yang salah. Dari izin lokasi yang salah melahirkan izin mendirikan bangunan yang salah. Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana. Kami memahami ada sebuah kekeliruan dalam membuat peraturan daerah. Ada sebuah kekeliruan dalam membuat izin mendirikan bangunan. Dan kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana. Sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. Apabila terjadi bencana, maka kita tidak akan lagi bicara tentang undang-undang. Kita tidak akan bicara lagi tentang perda. Kenapa?
perda yang dibuat, izin mendirikan bangunan yang dibuat yang sesuai dengan prosedur itu, tak akan ada arti apabila banyak nyawa merenggang. Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategik. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus. Tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Tapi semua bekerja keras. Bagaimana dengan bencana? Dipersilakan. Tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan. Izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan. Nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami, kalau sudah selesai, itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban, ya, atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi menurut saya itu ajaib banget. Ini nih kita tuh dihadapkan dengan fakta rakyat Sumatera ini sedang merenggang nyawa. Dan kita dihadapkan juga dengan kenyataan yang kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata civil society itu bisa bekerja lebih pecus dari para elit politik di negara kita. Jadi bagaimana kalau misalnya harusnya tuh gimana ya? Kita, para NGO, para aktivis, para relawan itu nggak dimusuhin dengan diksi-diksi yang keluar dari pemerintah. Kita tahu, oke, pemerintah tuh paling bisa melakukan banyak perubahan karena ada banyak hal-hal yang emang NGO dan relawan tuh nggak bisa lakuin. Seperti ngeberesin ini nih, ya Allah saya nangis ngelihat ini di dalamnya ada mayat-mayat, ada bangkai-bangkai hewan. Banyak gelondongan kayu. Itu NGO sama relawan nggak bisa. Ini peran pemerintah harus segera turun, membersihkan dan membuat tempat-tempat ini menjadi lebih layak untuk dihidupi masyarakat. Mas Tama, mungkin singkat saja. Aku boleh dikit lagi nggak? Jadi menurut aku harusnya NGO, relawan itu bekerja sama. Pemerintah bekerja sama, saling mengisi. Ketika birokrasi itu takes time, takes long, tapi ada nyawa yang berlomba-lomba dengan waktu harus diselamatkan. Jadi jangan dimusuhin relawan. Mas Tama, gimana kemudian? Hari ini anak muda Indonesia sudah lantang bersuara, tapi vokal saja tidak otomatis membuat kita memahami persoalan secara utuh. Karena opini lahir dari apa yang kita lihat, sementara perspektif lahir dari apa yang pernah kita alami. Dan perspektif tidak tumbuh dari ruang yang sempit. Ya tumbuh ketika kita melihat sendiri bagaimana negara lain menata masyarakatnya. Sebagai generasi muda, kita butuh sesuatu yang lebih penting, yaitu pengalaman lintas budaya. Gue udah mengalami langsung pengalaman itu ketika ke China dan Korea. Kali ini ke Jepang. Dan kabar baiknya, ada kesempatan buat kamu belajar langsung di Jepang. 1 juta kita future leaders Jepang. Daftar di sini. Leadership trip ke Jepang gratis selama 5 hari plus ada beasiswa sampai 15 juta rupiah per semester. Sampai lulus. Syaratnya simpel banget, usia 13 sampai 35 tahun, tanpa nilai rapor atau IPK, tanpa TOEFL atau IELTS, tanpa surat rekomendasi. Di program ini sudah mengirim lebih dari 220 alumni ke luar negeri. Dengan penjurian fair dan partner kampus kelas dunia. Mulai dari University of Tokyo sampai University of Osaka. Selain belajar, kamu juga bakal jalan-jalan ke tempat ikonik di Jepang. Penasaran dengan kebiasaan mereka membangun masyarakat lewat nilai sederhana tapi kuat, disiplin, tepat waktu, menghargai kebersihan, punya tanggung jawab sosial. Apa yang paling ngena bagi kalian? Hal-hal seperti ini gak akan pernah kerasa kalau cuma dilihat dari layar HP kan? Kalau kamu mau memperluas cara pandangmu, inilah langkah pertamanya. Daftar di sini,
Gua tunggu bareng-bareng. See you. Aneh ya, kenapa masyarakat banyak yang mendukung untuk dihapuskan dana desa? Padahal dana desa itu kan untuk masyarakat yang ada di desa. Kenapa banyak masyarakat yang akhirnya mendukung Pak Menteri Keuangan untuk menghapuskan dana desa? Bener-bener aneh ya. Gua ngeliat berita begini nih, Bupati Lampung Tengah kemarin peringati hari anti korupsi, hari ini kena OTT KPK. Emang kontol, gregetan pisan gua. Nggak usah so suci lu monyet. Udah gitu korupsinya orang main-main. KPK sita 193 juta dan 850 gram emas saat OTT Bupati Lampung Tengah. Monyet emang. So suci tapi korupsi, kan bajingan begitu. Muka lu kayak peler. Gregetan gua. Kalau masih doyan duit haram, nggak usah so cuci lu bajingan. Lagu-laguan pakai peringati hari anti korupsi. Padahal dia yang korupsi. Gregetan pisan gue, pengen gue injek-injek gue lak-lakannya. Sampai lu berak, tainya lu makan lagi. Orang mah tainya jangan lu langsung makan, lu goreng dulu, baru lu makan. Nggak usah so cuci lu. Gua tajong lu, badan banget lu. Ternak gelandangan politik kutu loncat ini memang luar biasa kalau membuat hoax. Kemudian saya marah jika ada hoax yang beredar di sosial media ini karena ini sangat berbahaya dengan menyebarkan berita yang tidak benar. Apakah karena kalah pilpres kemudian mereka mengalami degradasi mental bahkan mengalami degradasi penglihatan sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan yang mana pohon sawit dan yang mana pohon pinus ya. PT Tusam Hutani Lestari yang mereka katakan sebagai salah satu penyebab banjir yang terjadi di Aceh. Coba kalian lihat ke sana dan riset ke sana. Benarkah mereka tidak layak operasi ya? Setahu saya PT Tusam Hutani Lestari ini sudah berubah fungsi sebagian besarnya menjadi konservasi gajah yang mana ini merupakan sanctuary. Ya, suaka untuk menyelamatkan populasi gajah yang telah tertinggal hanya sedikit. Yang harus teman-teman ketahui, metode tanam di PT Hutani Lestari ini, Tusam Hutani Lestari ini, yaitu memakai metode intercropping. Intercropping itu adalah merupakan metode tumpang sari, yang mana di hutan itu ada dua jenis tanaman atau tumbuhan. Yang pertama pinus sebagai hutan utamanya, dan yang kedua ada serewangi. Serewangi ini juga memiliki nilai ekonomis yang akan diambil atau diolah menjadi minyak atsiri. Dan sudah lama sekali PT Hutani Lestari atau Tusam Hutani Lestari ini tidak melakukan penebangan karena mereka itu melakukan produksi non kayu. Apa itu produksi non kayu di PT Tusam Hutani Lestari ini? Mereka hanya menyadap getah dari pohon pinus ini karena getah itu juga memiliki nilai ekonomis yang mana bisa dibuat dari kosmetik dan juga obat-obatan ya. Dan telisik punya telisik, justru Prabowo sudah menertibkan kawasan hutan ini sebanyak 3,3 juta hektar melalui Perpres yang beliau keluarkan yaitu nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan ya. Jadi saya kira pastikan kritik yang Anda lontarkan itu terukur dan berdasarkan riset atau analisis yang terukur dan seimbang. Sehingga kalian masih bisa menggunakan mata kalian dengan baik. Bisa membedakan yang mana pinus, yang mana sawit. Ya. Kami tim terus bekerja penuh untuk bagaimana memulihkan sistem. Prabowo menghadapi dua bencana, banjir bandang dan longsor di Sumatera, dan juga bencana yang ditimbulkan oleh para pembantunya tadi ini. Pembantunya, pejabatnya. Netizen otaknya di atas rata-rata, pejabat kita di bawah rata-rata. Bencana itu butuh perahu karet, ya kan? Gak datang-datang. Bencana mereka butuh makan cepat. Terisolasi nggak ada datang-datang. Butuh helikopter karena semuanya harus via udara. Nggak mungkin darat, itu omong kosong. Itu namanya otak nggak ada gitu. Itu bangsat, bajingan. Sumbatan informasi yang harusnya sampai dengan benar berdasarkan realita dan kondisi lapangan kepada Presiden Prabowo. Udah melihat ada apa di circle RI1 ini. Dan sejauh mana peran dari menteri-menteri geng Solo? Di Korea Utara itu nggak selesai 1 minggu, nggak surut, dia dieksekusi semua pejabatnya. Menteri Kehutanan itu dia ngomong, udah minta maaf sama saya itu siapa namanya yang kemarin suruh tobat nasional. Dia ngurus dirinya, bajingan nggak itu kayak gitu. Listrik 1000% menyala minta maaf juga. Menteri Hutannya juga minta maaf.
Izin donasi juga minta maaf. BNPB-nya yang kemarin salah ngomong yang mencegah minta maaf. Yang alat olahraga nggak tahu nih. Sudahlah. Jadi pejabat era Jokowi ini sudah nggak empatik sih menurut saya. Coba lihat sejarahnya. Ada nggak menteri-menteri kita yang pernah mundur? Nggak bakal mundur. Percaya sama saya. Kalau mundur kiamat besok Indonesia. Keberanian presiden itu ada empati. Empati Prabowo itu nggak ada. Kecuali dia berhentikan semua menteri yang terkait itu. Hati-hati bermain api dengan rakyat. Saya lebih sepakat dengan idenya jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak? Anak cucu kita Pak. Kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Atensi untuk masyarakat Indonesia, apa jadinya kalau 14 hari lo tanpa makan, tanpa minum, tanpa air bersih, tanpa listrik? Ya inilah yang terjadi di Aceh sekarang. Status bencananya layak dianggap nasional. Gue lagi di bantuan pertama pengiriman di Aceh Timur. Ada di desa Tampur Paloh, Tampur Bor, Meledi, dan juga Rantau Panjang. Bahkan ini hanya bisa diakses menggunakan perahu. Dan ini, desa-desa yang terisolasi ini, itu benar-benar tersapu bersih. Banjirnya, ini lihat sungai di sini ya, mencapai 10 meter ketika seminggu pertama banjir. 10 meter itu berarti sampai atas sawit ini nih. Jadi 10 meter banjir, gila. Wajar aja kalau kampung tersapu bersih. Dan diceritakan bahwa oleh teman-teman di sini, begitu banyak gelondongan kayu yang akhirnya jadi beban tambahan di banjir tersebut. Maka heran kalau ada yang masih bilang ini adalah bencana alam. Enggak, ini bencana ekologis. Ini adalah senjata pembunuhan massal yang dibuat oleh oligarki perusak alam, elit pejabat politisi, aparat perusak alam, yang menghasilkan ratusan orang, bahkan sampai ribuan meninggal dan masih hilang sampai sekarang. Karena negara begitu lambat, gak apa-apa, udah alhamdulillah masyarakat Indonesia telah menyalurkan ke 4 desa tadi yang terisolasi, mulai dari pakaian, makanan, obat, alat sejadah, lampu, mukena, jilbab, sampai kain kafan untuk teman-teman yang ada di desa-desa terisolasi tersebut. Semuanya semoga ini bisa menjadi berkah untuk Aceh. Warga jaga warga. Kayu-kayunya bentuknya ini tidak dalam bentuk yang ditebang. Jadi dari sekian banyak tadi saya hanya menemukan satu potongan yang ditebang asli. Jadi tidak banyak, jadi tidak banyak. Setelah saya teliti, salah satu penyebab banjir kali ini adalah air. Wah, gak kepikiran loh. Cerdas banget. Kuliahnya di Afrika sih sama Babon. PA. King T'Challa, penyebabnya tuh gara-gara hutan gondol. Kita harus menanam kembali. Harap tenang, ini ujian. Besok tim saya akan menanam 1000 putri malu. Putri malu. Jangan sampai gue rebonding ya tuh rambut. Kamu tahu penyebab utama desa ini banjir? Kalian terlalu banyak berak sampai mampet di got. Heh, tai saya kecil ya. Bohong tuh, udah gede, ngelingkar lagi. Lu di pihak mana sih? King, ngontan dulu yuk biar kelihatan kerja. Oke, tunjuk sungai, tunjuk langit, angkat beras. Lebih cepet, King. Butuh 30 foto nih. Kok tenggelam aja tuh? King, pabrik kertas saya butuh pohon lagi untuk dipotong. Potong saja, asal jangan persenanku yang kau potong. Aman, yang penting sama-sama cuan. Nah, cari apa? Cari kejujuran, siapa tahu masih ada. Di media sosial sangat kencang sekali nih.
yang menyatakan Pak Bahlil membohongi Pak Presiden soal kelistrikan di Aceh. Ini bagaimana tanggapan Pak Bahlil dengan begitu? Ya, yang pertama kami dapat memahami perasaan dari saudara-saudara kami yang masih dalam bencana. Sesungguhnya malam itu adalah ratas, di mana ratas itu sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN, dengan Pertamina. Saya sebagai Menteri SDM meminta laporan dari baik Pertamina maupun PLN. Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat itu sudah mencapai 93%. Atas dasar laporan, karena mereka kuasai teknis, teman-teman PLN yang menguasai teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya, tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian elektrifikasi di gardu induk yang dari Biren ke Banda Aceh itu clear, tapi kan ya namanya saya kondisinya susah untuk diprediksi. Begitu. Ya, di era kepemimpinan siapa hutan dan lingkungan kita paling parah habisnya? SBY. Menterinya Zulkifli Hasan. Dipakai Jokowi, dipakai Prabowo juga. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Gua tuntasin dulu. Prabowo memang baru menjabat setahun dan seolah-olah setahun itu dibandingkan SBY yang 10 tahun atau Jokowi 2 periode 10 tahun, Jokowi menghabiskan 4,3 juta hektar anyway. Prabowo tentu kalau dibikin statistiknya sekarang ya nggak apple to apple, ya kan? Tapi kita harus lihat pertama begini. Prabowo ini kemarin punya visi tanam lagi sawit. Yang sudah 17 juta ini, visi dia adalah tanam lagi sawit karena dia tidak ingin ketergantungan dengan. Makin lama kok kita makin bingung ya lihat presiden kita. Ini pidatonya saat di depan para korban bencana. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Dan ini pidatonya saat di depan para pejabat dan di depan para pengusaha. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Jadi intinya saya mau bilang, nggak perlulah kita terlalu banyak omon-omon. Yang dibutuhkan rakyat itu kerja nyata, bukan sekedar omon-omon. Saat di hadapan rakyat, seakan-akan sangat pro rakyat. Jadi, jika benar memang Anda tulus pro kepada rakyat, tolong direvisi izin-izin perusahaan HTI yang semakin masif, yang arealnya semakin bertambah di mana-mana, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan segera periksa menteri-menteri Anda yang memberikan izin tanpa memperhitungkan dampak lingkungannya. Apalagi menteri Anda yang kemarin sempat viral sedang bermain domino bersama tersangka pembalakan liar. Berani nggak? Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sekali lagi, ya musibah. Tapi udah nggak tahan. Wait a minute. Menguji kita. Gini, menguji kita. Kenapa sih? Pasti mereka sudah saya bilang berkali-kali ini mah rahasia negara yang saya bocorkan. Semua informasi kalau mau ke Pak Prabowo tuh disaring dulu. Informasi-informasi yang berhubungan dengan bencana Sumatera yang dilaporkan kepada Pak Prabowo Subianto itu tidak benar-benar nyata, tidak sesuai dengan realita. Semuanya disortir sehingga yang didengar dan dilihat oleh Pak Prabowo Subianto hanya yang baik-baik saja, yang optimis-optimis saja, capaian-capaian yang maju saja. Padahal itu sekali lagi disortir, sudah ada biasnya. Nah, ini ketika saya berbicara seperti itu,
saya langsung mendapatkan kabar dari Bang Zulfan, kawan saya, sahabat saya di Aceh, yang punya kanal Rabanian ID. Nah, beliau mengatakan, tolong sampaikan Pak Guru kepada semua rakyat Indonesia bahwa itu benar, bahwa informasi yang dilaporkan kepada Pak Prabowo itu sudah disortir dan banyak yang salahnya. Contohnya, Pak Bahlil. Pak Bahlil, Anda mengatakan kepada Pak Prabowo Subianto bahwa 90 sekian persen listrik di Aceh sudah menyala. Itu dusta. Seluruh Aceh 93%, malam ini Aceh semua menyala. 93%. Itu kedustaan yang luar biasa. Kenapa berani berdusta untuk itu? Saking niatnya Anda berdusta, kemarin waktu Pak Prabowo datang kunjungan ke Aceh, nginap di hotel, itu di hotel dan di sekeliling hotel itu lampunya dinyalain, paksain semuanya. Beres Pak Prabowo pergi, lampunya mati lagi, dipadamkan karena memang nggak ada listrik di sana. Kenapa nggak laporkan saja fakta yang sesungguhnya? Di Aceh sekarang itu lagi butuh bantuan dan listriknya itu di sana sangat tidak stabil. Ya di kota-kota mungkin, tapi kan Aceh itu gede dan bagian terbesarnya justru bukan di kota-kota itu. Kenapa malah ada klaim 90 sekian persen udah nyala? Dan Pak Bahlil, Anda dicari-cari itu sama warga Aceh. Janji Anda itu di mana sekarang? Anda itu terlalu banyak bikin janji, tapi ya tolonglah sebagai pejabat publik Anda jangan menyebar hoax, apalagi memberikan laporan palsu kepada presiden Anda. Itu kriminal. Buat Bahlil, mana yang katanya listrik 93%? Ini kita di salah satu tempat di Aceh Timur, dan sama sekali nggak ada listrik. Mana? Gue lebih percaya ada alien di bumi ini dibanding percaya omongan Bahlil. Pak, udah berapa lama listrik gak ada? 2 minggu, Pak? Udah 2 minggu, Pak. Berarti selama ini orang-orang pada ngecas gimana, Pak? Ya ada giset-giset warungnya yang mau beli giset, ngecas, Pak. Dan dibatasin, Pak ya? Ya batasin, Pak. Dan jam 11 udah habis, Pak. Katanya BBM nggak langka, padahal sebenarnya sangat-sangat langka, orang ngantri. Katanya listrik mau nyala tapi nggak nyala-nyala, udah 14 hari Aceh tanpa listrik. Dan ingat teman-teman, hari ini kita habis ngasih donasi begitu banyak jumlahnya, 100.000 barang lebih. Dan nggak akan cukup, mau kita bikin donasi 20 miliar, 30 miliar nggak akan cukup. Karena ini masalah struktural, bukan masalah sekedar bagi-bagi. Masalah listrik itu struktural, cuma PLN yang bisa lakuin ini. Masalah BBM struktural, cuma Pertamina yang bisa lakuin ini. Masalah deforestasi struktural, mau kita beli hutan sebanyak-banyaknya nggak bisa. Harus ada kebijakan negara yang berpihak kepada lingkungan, yang berpihak kepada generasi masa depan, yang berpihak kepada kembalinya ekosistem kita. Jadi buat Bahlil dan para pejabat-pejabat lainnya, jangan cuman menjilat presiden, jangan cuman omong-omong, buktiin omongan lo. Kita rakyat sini semua turun ke bawah, lu juga turun dong. Jangan cuman asik di kursi singgah sana ketum parpol dan juga menteri lo itu. Gini pernyataan tegas dari mantan Ketua BEM Unpad yang ngomong kalau kita sudah tidak percaya lagi sama pemerintah. Dan ngapain pemerintah harus buka donasi secara internal? Padahal sudah ada uang pajak dari rakyat. Kalau mau dapat uang tambahan, ya rampas itu uang dari koruptor yang selama ini merugikan masyarakat. Iya sih, bener banget. Gue heran juga kenapa pemerintah harus buka donasi ya. Nah itu dia, jadi kita tahu sendiri bahwa banyak masyarakat yang membuka donasi dan ini merupakan hal yang sah saja dan wajar-wajar aja. Karena ini juga merupakan uluran tangan dari banyak masyarakat. Namun, ini menjadi pertanyaan besar apabila pemerintah yang membuka donasi. Bagaimana bisa pemerintah mengambil donasi dari masyarakat secara internal, sementara kita selalu berdonasi dari pajak, kata Viridian dalam sesi pembicaraan di Kompas TV. Dan dia merupakan mantan Ketua BEM Unpad. Dia sempat menyebutkan juga kenapa Ferry Irwandi buka donasi dan langsung terkumpul 10 miliar, ya karena kita percaya. Dan ini beda banget ya kalau pemerintah yang buka donasi. Iya benar banget, jadi bayangkan kalau pemerintah yang buka donasi, lu percaya nggak kalau donasi tersebut bakal tersalurkan secara baik kepada yang membutuhkan? Nah ini yang jadi pertanyaan, bayangkan kita sebagai masyarakat aja kayak sulit banget untuk percaya. Dan ada pernyataan yang paling menohok dari Viridian yang mengatakan, sebagai generasi muda, kita pasti marah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. 50 tahun lagi, mereka yang duduk di bangku jabatan saat ini mungkin sudah meninggal. Tapi kita masih hidup, dan kita akan menerima dampak dari hal-hal negatif dari mereka, terkait dengan perusakan hutan yang terjadi. Mereka dapat cuan, kita yang tenggelam di masa depan. Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas, telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung.
Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan. Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Karena apa? Kami komunitas human rights ini tahu kalau Presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang kita akan hasilkan.